sekarang ini hanya berpendapat masih karena 5 dari terpidana mengatakan itu yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-keraguan, nggak boleh langsung divonis. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi, dia itu kan hanya kerasukan, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan tadi bisa disaksi. Ya, di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance. Jadi itu bukan saksi. Dari tahun 2014 sampai saat ini itu sudah benar PG atau bagaimana? Yang ini nggak sih PG ini beneran pelaku atau enggak? Tapi dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai aksesnya ke arah sidang itu, tapi mereka mengikuti sidang. Memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu suka, dan itu persidangan kan masih minggu 2 minggu, itu berbulan-bulan. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka aja setelah 8 tahun dulu. Ya. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, kita nggak bisa komentar apapun. Ini maksudnya 5 dari terpidana itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini, maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy itu juga bentuknya penjelasan untuk apa? Oh tidak, pelakunya belum bukan. Jadi gini, untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang dulu 5 kata itu pelakunya tuh bukan itu Peggy. Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Ya, Peggy bukan pelaku kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang Peggy mengatakan apa? Mereka mengatakan asal simpulannya dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan dan itu berbulan-bulan sama persidangan ya. Jadi ini benar-benar berlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fitnah. Bang Hotman. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya tapi ada satu yang mengatakan iya. Bang Hotman, Bang, izin Bang, dari preskon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bang Hotman gimana Bang terkait barang bukti sepeda motor itu, motor smash? Polisi Bang, waktu Polda Jabar. 2016. Katanya 2016 motornya udah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Barang bukti sudah ada. Kan barang bukti nggak mungkin disita berapa tahun? 7 tahun.
Ya, itu yang begini. Apa? Kalau ada motor yang disita dan di waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016 Ya, dan motornya diambil di rumah. Sudah diakuin sama ibunya Peggy. tapi motor itu sudah nggak ada sekarang. Ya, Itu bagaimana dalam produksinya Pak? makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka bisa dikatakan siapa pelakunya DPO ini termasuk Peggy. Demikian juga kalau belum pasti itu jangan bilang Peggy kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan dia demikian berdasarkan permohonan yang mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum kita, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk bertanya, berkoordinasi ke Propam Polda Jakarta untuk mengusut proses penyelidikan Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk kita, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers ini berarti tinggal semua orang berpendapat tanpa harus satu-satu yang ada. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas masing-masing. Peggy tangkap, ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan. Ya, karena motornya sudah nggak ada, 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jadi gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti. Apalagi pertanyaannya? ada kekaburan soal Peggy-nya, penangkapan Peggy. Tadi penjelasan Peggy ini karena memang masih berhubungan terkait dengan mobil. Dan di lapangan polisi berarti dia bisa Ya kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan dia pelaku. Dan saya belum yakin ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Jadi buktinya masih ragu-ragu. Apanya? Ya, kita belum lihat BAP-nya. Ya, ada saksi lain katanya AF dan DD yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian gimana, apakah jadi atau tidak. Ya, jadi tujuan konferensi kali ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksa kan, jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Mau bisa keracunan lagi? Ada di Instagram saya tuh, saya posting. Nah, bisa kerasukan lagi masuk. Bisa juga diikutin udah 8 tahun ya. Sampai nyebrang jalan tol itu ya, almarhum. Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Dan tiba-tiba dia mengungkapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya
mel-mel di dalam YouTube backpack sama backpack itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya. Tolong diperiksa. Jadi itu ya kami juga belum tahu mel-mel itu siapa, kita belum tahu. Hanya katakan mel. Tapi banyak yang meragukan soal Linda, seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau melakukan ya sah-sah saja kan. Kan kita hadirkan katakan Linda menjadi satu yang melakukan dan ini saya keterangan. Jadi sah-sah aja kalau orang begitu ya silakan aja. Mungkin kan Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya itu bukan saksi yang sah, tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja. Dan katanya menurut keluarga Vina justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda kerasukan diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari yang si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik dong, benar kan? Karena benar coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba dimulakan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan? Coba ceritakan dulu kenapa terus berubah lagi coba. HP sama motor itu tidak rusak, kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Nah terus dan itu kau kemudian sampaikan ke polisi. Oh bapaknya Eki, baru kemudian karena sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya, yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa hanya Pak Rudi yang bisa jawab? Ini kan kepentingan anaknya sendiri, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Bang, tim kuasa hukum sampai mendatangi atau hanya menghubungi via sudah Pak saya Rudiana posting di Instagram, sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram kotak, masih sampai orang di hutan Irian Barat pun. Maksudnya apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi Pak Rudiana seperti apa Pak? Belum atau gimana? Boro-boro dia nggak mau chat aja nggak mau jawab, gimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang, bukan tidak mau ya Bang ya? Kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau respon, sudah jutaan orang juga memberikan komen, berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe. Karena sudah juga hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak yang komentar. Ada apa Pak Rudi? Kenapa? Ya pun sudah dengar dong. Ya. Ada lagi? Oke, yang terakhir ada satu di sini. Mana anak ada ini yang dituduh anak bupati, wakil bupati Cirebon. Ini istri wakil bupatinya ada nih. Ya. Mana Bu Ayu nih? Kamu tidak ada putri. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Anaknya. Ya, ini si Dani nih.
Hah? Apa namanya? Satu lagi. Oke, jadi Mana Bu? dulu kan sempat viral gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati Cirebon terlibat. Saya memberikan komentar. Paling gampang untuk mengetahui apakah itu keluarga DPO, saya katakan cari jejak digitalnya. Karena dalam sejarah kriminal di dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan, kalau memang ada kecurigaan terhadap keluarga mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat. Nah, ternyata inilah Ibu Ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati Cirebon. Nah, kamu berakhir. Nih, ini anaknya yang dicurigai. Siapa namanya? Ramadhani. Ada waktu kejadian, dia masih umur kamu berapa sekarang? Sekarang berapa? Pada waktu kejadian dia masih umur 11 tahun. Jadi nggak mungkin pelakunya. Siapa lagi? Katanya abang kamu coba jelaskan lagi. Jadi saya punya putra dan putri. Ya. Pertama ini namanya Satria Obisakti, kelahiran tahun 97. Yang kedua, saya Safira Amalia, kelahiran tahun 1999. Dan yang ketiga, kelahiran Resa Jaya, kelahiran tahun 2000. Dan yang keempat ini adalah Ramadhani, kelahiran tahun 2000. Yang dituduh Yang dituduhkan adalah Ramadhani. yang pada saat kejadian Pada saat kejadian usianya masih 11 tahun, sekolah kelas 4 SD. Ya. Karena kita sudah klarifikasi TV swasta, TV One, ya. Kemudian beralih lagi kalau tidak terbukti beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama Satria Romi, ya. Kemudian Satria Romi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di Wikimedia, ya. Nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4. Anak 5, yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman karena ada sanksi sosial juga di lingkungan, tidak nyaman. Yang mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang memberita ya, hoax ya. Karena berdampak sekali pada anak saya secara psikologis. ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini, mantan wakil bupati. Dampaknya separah apa sih Bu? Apakah sampai ada dijauhi atau seperti apa Bu? Ya, dampak ini memang sangat dahsyat ya. Saya ini ya dijauhi oleh teman-teman. Jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa saya dituduh sebagai pelaku penganiayaan, pembunuhan, ya. Kemudian juga di lingkungannya juga ya, di lingkungannya sangat berpengaruh. Jadi memang yang nama bullying ini jadi secara sikap di media sosial itu ini sangat berdampak. Yang saya khawatirkan karena ini memang kepada Vina, simpati kepada Vina, yang saya takut orang karena berlebihan takut terjadi yang tidak kepada anak saya. Yang mudah-mudahan dengan klarifikasi teman-teman acara di sini ini menjadi terang benderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga kita juga supaya mendapatkan keadilan. Saya nggak tahu ya kenapa pemberitaan ini bisa dianggap memang nama dari nama ya. Cuma hanya saja memang ada pengungkapan nama ya. Tapi sebenarnya anak saya juga dipanggilnya nama bukan kan? Itu juga Satria Putra ini ya panggilannya Satria. Sebagai tambahan dari keluarga, kami keluarga besar Ibu Wahyu kita Ningsi benar-benar bersemangat dan pengen berharap Nina dapat keadilan. Sehingga apa yang terjadi yang membawa kakaknya Nina hadir di tempat ini itu adalah Ibu Wahyu sendiri. Jadi kami dari Cirebon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya Nina.
hadir di sini. Jadi kami juga sangat berharap kasus Vina ini cepat terbongkar, terang benderang. Kira-kira seperti itu Pak. Masih ada pertanyaan? Ada? Mantap.